Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monster, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita diawali, setelah Gongke melakukan serangan yang membuat Yihe babak belur, hingga darah bercucuran, dan Gongke pun bergerak mundur, menjauhkan diri dari Yihe. Sekarang, Yihe telah berlumuran darah, dari kepala hingga kaki. Meskipun dirinya terluka cukup parah, Yihe masih bisa tersenyum, dan berkata kalau masternya benar-benar tidak memberi dirinya ampun. Bahkan Bloodline Awakening-nya dipukul mundur kembali ke bentuk semula. Namun Gongke tidak menghiraukan perkataan Yihe tersebut. Sebaliknya dia menjadi lebih senang melihat anak muridnya ditutupi darah. Lalu mengusap mulutnya dengan jarinya, dan berterima kasihan, karena sudah lama dirinya tidak merasakan aroma darah segar seperti ini. Terlihat Yihe yang tersenyum licik, dan berkata kenapa masternya kalau dalam hal body teknik, dirinya benar-benar bukan tandingan master. Maka selanjutnya, dirinya akan menggunakan sedikit martial skill yang bisa dibilang melanggar aturan, mohon bimbingannya. Setelah Yihe selesai berbicara, sebuah sosok yang sangat kuat tiba-tiba muncul di belakang Yihe. Mata itu terlihat terang, mulutnya keluar asap tebal, dan aura kuat yang dikeluarkan menyelimuti tubuh Yihe. Terlihat mata Yihe yang menyala terang, dan memancarkan aura kuat, lalu berpikir untung saja tadi malam dirinya menyempurnakan transformasi Super Giant sehingga ke tingkat maksimal. Gongke yang menyadari kalau martial skill dengan daya sebesar ini, masih tergolong martial novice. Sepertinya dirinya benar-benar telah menerima murid yang luar biasa. Melihat muridnya yang selalu menerobos kekuatan baru, dan bahkan berani menunjukkan kekuatannya secara terbuka di depannya. Lalu bersiap melepaskan serangan ke arah Yihe, dan berkata kalau begitu, sudah sepatutnya dirinya menunjukkan sedikit kemampuan yang sebenarnya. Serangan itu pun dengan telak menghantam Yihe, hingga sebuah ledakan kuat terjadi. Namun setelah kabut mulai hilang, terlihat Yihe dengan bentuk barunya, Ancestor Type Anthropomorph Spilled From. Gongke yang melihat itu sedikit terkejut karena perubahan Yihe. Kemudian Yihe pun memberikan serangan pukulan ke arah masternya, namun Gongke yang melihat itu hanya tenang dan menghirup udara, dan bersiap menahan serangan Yihe. Terjadilah bentrokan antara Yihe dan Gongke, namun serangan dari Gongke berhasil menghancurkan lengan Yihe, dan membuat Yihe menjerit dengan kuat. Yihe pun berpikir kalau berdasarkan mantel luar Demon Emperor, dirinya sudah membentuk armor Anthropomorph, yaitu armor berdaging dengan daya tahan puluhan kali lebih kuat daripada Mega Anthropomorph. Namun bisa kamu sobek dengan begitu mudahnya. Ketika Yihe masih kebingungan, tiba-tiba Yihe terkejut karena Master Gongke sudah berada di hadapannya, dan berkata kalau tubuh asli Yihe ternyata bersembunyi di dalam mulut armor. Lalu bersiap memberikan serangan ke arahnya, tetapi Yihe yang menyadari kalau kemampuan deteksi masternya sungguh mengerikan. Padahal dirinya sudah menghentikan seluruh aktivitas dari tubuh aslinya. Gongke pun menyuruh Yihe untuk cepat keluar dari sana, dan terlihat Gongke yang sudah siap mendaratkan serangan ke arah kepala armor tersebut. Namun Yihe yang menyadari kalau serangan ini cukup berbahaya, langsung menumbuhkan duri tajam dari kepalanya, yang membuat Gongke terpaksa mundur ke belakang. Kemudian terlihat Yihe yang bersiap memberikan serangan ke arah masternya, dan mulai mengumpulkan energi nuklir di mulutnya, dan berkata kalau memang tebasan master memang sehebat itu. Apakah master mampu membelah serangan yang satu ini? Dan Yihe juga berkata kalau dirinya tahu serangan nuklir bread miliknya tidak akan bisa dengan mudah melelehkan tubuh master, tapi bagaimana cara master akan menahannya? Namun tiba-tiba sebuah rantai muncul dari atasnya. Lalu mengikatnya dan tiba-tiba suasananya berubah menakutkan. Yihe pun kembali ke tempat di mana dirinya pernah dipenggal lehernya, dan Yihe juga menyadari kalau tempat ini adalah ilusi, jadi pada akhirnya, dirinya tetap tidak bisa lepas dari domain ilusi ini. Pisang itu pun terjatuh ke arah leher Yihe dan membuat Yihe berteriak panik, lalu memanggil vampirnya. Lalu tiba-tiba vampir kepala bunga muncul, dan langsung mengaktifkan kemampuan menghentikan waktu, agar pisau tersebut tidak menebas lehernya. Kemudian Yihe berkata kalau masternya mulai bertindak serius. Gongke pun menyeret Yihe kembali ke dalam domain ilusi. Ini bukan ruang nyata, melainkan ilusi spiritual yang tercipta dari Killing Intent.
Untuk keluar dari ilusi ini, dirinya harus melawannya dengan kekuatan mental. Setelah waktu terhenti, vampir itu pun memberikan pukulan bertubi-tubi, hingga beribu-ribu pukulan menghantam pisau pemotong tanpa henti. Dan ruang ilusi itu pun mulai retak, lalu benar-benar hancur seperti kaca. Serpihan-serpihan yang hancur itu jatuh dari udara hingga tak tersisa. Setelah terlepas dari ilusi, Yihe perlahan-lahan membuka matanya. Angin yang tenang mengalir di wajahnya, membuat sensasi menyegarkan yang menyentuh matanya. Setelah melihat Yihe, Gongke pun bertanya apakah Yihe sudah sadar. Dan Gongke juga berkata kalau cangkang di sekitar Yihe sungguh keras sekali. Kemudian Yihe pun mencoba untuk bangun, sambil memegang kepalanya, lalu memanggil masternya, dan berkata kalau pelindung kristal keras yang dirinya bentuk di tubuhnya, demi melindungi tubuh aslinya dihancurkan secara brutal. Tapi kemampuan semacam ini, jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai pada tahap martial novice, dan dengan kesal berkata kalau masternya pasti curang. Melihat Yihe yang menatap dirinya dengan cemberut, Gongke pun berkata, kalau curang apanya? Dirinya mengalahkan Yihe dengan terang-terangan, mana ada dirinya curang, tetapi Yihe yang mendengar itu, masih meragukan perkataan masternya. Lalu masternya pun mengaku, kalau tadi dirinya mungkin memang menggunakan sedikit kekuatan tambahan. Yihe kan tahu sendiri kalau masternya ini terlalu kuat, jadi saat menyerang 1 atau 2 kali, terkadang sulit mengendalikan tenaga. Yihe yang mendengar itu pun langsung kesal dan marah pada masternya itu. Gongke berbalik dan melihat Yihe yang terlihat marah pada dirinya. Gongke pun langsung menangis ke arah Yihe, dan meminta maaf kalau lain kali dirinya tidak akan curang lagi, jadi jangan marah lagi. Dan Yihe jangan pergi, dirinya sudah puluhan tahun tidak bermain bersama siapapun. Yihe yang melihat masternya menangis merasa bingung, dan meminta masternya untuk jangan menangis, namun Gongke tetap tidak menghiraukan perkataan Yihe. Lalu dengan wajah imutnya bertanya apakah Yihe tidak akan pergi. Yihe yang mendengar pertanyaan itu hanya tersenyum, dan berkata kalau dirinya sudah susah payah agar bisa diterima sebagai murid, kenapa dirinya harus pergi. Mendengar ini, Gongke tiba-tiba berdiri, lalu meletakkan tangannya di pinggangnya, dan dengan wajah yang langsung berubah 90 derajat berkata, kalau barusan dirinya sama sekali tidak menangis. Yihe yang melihat itu terkejut karena kepribadiannya tiba-tiba berubah dari anak kecil yang suka menangis menjadi orang dewasa. Kemudian Gongke pun berjalan menuju lemari es, dan mengambil sebotol minuman sambil berkata, kalau dirinya sekarang sudah cukup memahami kemampuan Yihe, meskipun dibanding dirinya di usia yang sama, Yihe masih tertinggal cukup jauh, tapi dibandingkan orang lain, Yihe sudah sangat luar biasa. Lalu kita bisa memulai pelajarannya sekarang. Dan Yihe ingin belajar apa? Menanyakan pelajaran, Yihe pun segera mengingat bagaimana gerakannya yang dihadapi secara langsung. Lalu berkata kalau teknik kultivasi untuk level warrior, dan bagaimana cara master membelah petir dan menembus lengan manusia miliknya. Gongke pun tetap tenang, sambil membuka kaleng minumnya, lalu menjawab kalau itu useless, itu sulit dihitung, tetapi setelah banyak menebas, Yihe akan mendapatkan rasa yang pas, dan Yihe akan mengembangkan rasa itu secara natural. Kemudian Gongke pun menjelaskan dengan serius, bahwa setiap makhluk memiliki garis. Baik tubuh manusia, bis, maupun benda lain, semuanya memiliki satu titik potong paling optimal, dan garis yang bisa ditebas dengan mudah. Yihe bisa menyebutnya sebagai garis eksekusi. Mendengar penjelasan Gongke tentang garis eksekusi, membuat Yihe terdiam sejenak, lalu berpikir kalau sepertinya master berbeda dari Chen-Long yang juga ahli dalam useless. Kalau Chen-Long menebas demi kekuatan dan ketajaman yang absolut. Sedangkan master itu lebih seperti seorang pemotong daging yang memotong sapi, yaitu menekankan presisi dalam tekniknya. Lalu Master Gongke pun sambil meminum minumannya menyarankan Yihe, kalau ingin belajar teknik ini, itu cukup merepotkan. Tapi dirinya sarankan Yihe untuk menembus batas warrior dulu. Kalau kultivasi Yihe tidak naik, banyak skill miliknya yang tidak bisa Yihe pelajari. Lalu Master Gongke pun bertanya, apakah Yihe tahu apa perbedaan antara martial art dan martial disciple? Kemudian Master Gongke pun menjelaskan dengan perlahan. Sebenarnya, ini bukan sekedar tubuh yang lebih kuat, tapi mental. Seorang martial art memiliki satu kemampuan penting yang tidak dimiliki seorang martial disciple. Setelah memiliki inner vision,
martial art bisa berpindah dari pelatihan secara makro ke pelatihan secara mikro. Dengan inner vision, mereka bisa melihat meridian, titik akupuntur, serta organ dalam mereka sendiri. Lalu memperkuat dan memperluas batas fisik mereka dengan bantuan martial ki. Jadi yang diperkuat terlebih dulu, adalah mentalnya, lalu fisiknya. Yi He yang mendengar penjelasan masternya pun tersenyum, dan berpikir kalau dirinya tidak menyangka, kemampuan master untuk menjelaskan begitu bagus. Pantas saja master adalah profesor terkenal di Universitas Kekaisaran. Meskipun kadang terlihat bodoh, pengetahuannya tidak berkurang sedikit pun. Tapi soal spiritual power, dirinya tidak kalah, karena setelah menyatu dengan template vampir, dan membangkitkan The World. Gongke pun berkata kalau atribut mental miliknya terasa meningkat pesat, ini mungkin akan sangat membantu dirinya di tahap martial art. Lalu Yi He pun bertanya apa ada perbedaan dalam cultivation teknik untuk naik ke martial art. Setelah bergabung dengan template vampir, dan mengembangkan kekuatan baru, dia jelas merasakan perubahan. Gongke pun menjelaskan kalau tingkat dari breakthrough teknik, dan martial skill dibagi menjadi 4, Heavenly Gang, Etlivin, Mysterious Yellow, dan No Rank. Terlihat Yi He di mana yang seperti bayi lucu dan imut. Pada umumnya, martial disciple dari universitas vokasi atau kampus non-unggulan, hanya mendapat breakthrough teknik tingkat No Rank. Keuntungan dari teknik tingkat No Rank adalah proses breakthrough-nya cepat, hampir tanpa hambatan. Asal blood energy dan martial ki cukup, bisa langsung naik. Lebih dari 80% martial art naik ke tahap ini lewat teknik No Rank. Tetapi mahasiswa Huadu, semuanya memulai dari tingkat Mysterious Yellow. Lalu Yi He berpikir, bagaimana dengan tingkatan Heavenly Gang dan Etlivin? Master Gongke pun menjelaskan kalau teknik dan skill tingkat Heavenly Gang biasanya berasal dari Secret Realm, atau reruntuhan kuno, jumlahnya di seluruh dunia mungkin tidak sampai 10. Di Universitas Kekaisaran, kami memang ada satu yang tersimpan, tapi dengan kemampuan dan akses Yi He saat ini, Yi He belum bisa menyentuhnya. Tapi Yi He bisa belajar breakthrough teknik tingkat Etlivin. Yi He pun terkejut mendengar penjelasan dari masternya. Gongke juga berkata kalau Killing Intent Body Sutra, teknik tingkat Etlivin yang dirinya kuasai. Karena teknik Flash Prison Demon milik Xiao Hu terinspirasi dari manual ini. Yi He pun semakin senang sampai matanya berbinar dan meminta masternya untuk mengajari dirinya. Gongke pun setuju, kalau begitu kita mulai sekarang. Rasakan baik-baik domain Killing Intent yang dirinya ciptakan untuk Yi He. Terlihat Yi He yang berlatih domain Killing Intent bersama masternya, dan terkejut karena masternya masih ingin lanjut latihan. Dan Yi He yang masih terus berlatih bersama masternya di dalam domain Killing Intent. Gongke yang melihat itu tersenyum puas, dan berkata kalau dirinya paling suka Blood Splash. Kemudian berpindah di luar ruangan, di mana mereka sudah selesai kelas. Terlihat Chu Zhao yang berjalan-jalan sendirian, dan tanpa sadar Chu Zhao melihat Yi He ada di depannya. Lalu memanggil Yi He dan bertanya, bagaimana hari pertama sekolah Yi He? Dirinya dengar Yi He sudah diterima oleh mentor. Namun Chu Zhao pun terkejut, karena tiba-tiba dirinya masuk dalam ilusi, dan sebuah pedang besar sudah berada di atas lehernya. Chu Zhao yang melihat itu langsung memasang sikap waspada, sambil mengeluarkan pedangnya, dan bersiap menyerang. Yi He pun sadar kalau ada seseorang di belakangnya, dan langsung menoleh ke belakang, lalu berkata kalau tadi dirinya sedikit trauma. Namun Chu Zhao pun masih terkejut, karena melihat Yi He di depannya begitu mengerikan. Yi He yang melihat Chu Zhao terkejut bertanya apa yang terjadi pada Chu Zhao hari ini. Kenapa wajah Chu Zhao begitu panik? Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.